Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, kembali kita melaksanakan ibadah dari rumah kita masing-masing. Untuk kesempatan ini kembali kami sediakan video panduan beribadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing sesuai dengan cara atau stensilan yang ada pada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita ikuti video panduan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-soraklah yang memuji Tuhan kita. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 2 ayat 1 ditambah ayat yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah mata, dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, menghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi
pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang melekas busa. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawah, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 365B ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Dalam nats ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan
tentang orang kaya yang bodoh. Hal ini disampaikannya menjadi pengajaran kepada pendengarnya ketika itu, yaitu ketika seorang dari antara mereka yang memohon kepada Yesus untuk menyelesaikan perkara warisan, yaitu supaya saudaranya mau untuk berbagi harta warisan. Tentu ini adalah permohonan yang bisa dikatakan keliru dan salah alamat ketika ia datang kepada Yesus. Sebab ia datang kepada Yesus yaitu untuk mengumpulkan baginya harta duniawi. Dan Tuhan Yesus hendak memberikan kepadanya suatu pemahaman pengajaran berharga tentang keinginannya akan harta duniawi tadi. Sebab Yesus datang bukan supaya manusia mengumpulkan baginya harta duniawi yang pada saatnya akan ditinggalkannya dan akan hilang, namun supaya setiap orang menjadi pewaris kerajaan surga, yaitu mengumpulkan harta di surga yang tidak akan termakan oleh ngat. Selanjutnya Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Seorang terkaya dunia yaitu John Rockefeller pernah ditanya seorang reporter televisi, how much is enough? Jika disederhanakan pertanyaannya itu seberapa banyak lagi uang atau harta yang kau butuhkan? Karena diketahui dia adalah orang terkaya di dunia. Tetapi dia berkata, just a little bit more, sedikit lagi. Walaupun seseorang itu sudah memiliki banyak harta kekayaan, tetapi tetap saja tidak ada lagi kata cukup. Ketamakan, yaitu kerakusan yang selalu ingin memperoleh sebanyak-banyaknya, yang menggantungkan kesenangan, kepuasan, kebahagiaan, dan segala yang ada di dunia ini. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah, sebab hidup kita bukan tergantung kepada materi yang ada di dunia ini, tetapi kepada Allah pemberi dan pencipta kehidupan. Justru ketamakan akan menjadi akar untuk menumbuhkan banyak lagi berbagai macam dosa dalam hidup kita. Dan lihatlah, ketamakan akan melahirkan dosa yang lainnya lagi. Ketamakan akan melahirkan permusuhan, iri hati, sakit hati, dendam. Ketamakan akan membuat seseorang itu sombong, tinggi hati, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius ayat 6 ayat 10, pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dalam nas ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ketamakan itu seperti seorang kaya yang merasa aman karena telah memiliki lumbung yang besar untuk menyimpan kekayaannya. Namun kesenangannya itu tidak bertahan lama, sebab malam itu juga Tuhan mengambil jiwanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang salah dengan harta yang ada di dunia ini. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup umat ciptaannya. Tuhan menyediakan tidak terbatas, sebab Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini di mana kita tinggal ini sungguh amat baik. Namun ketika harta duniawi menjadi alasan supaya bisa bahagia, supaya bisa aman di dalam kehidupannya, maka disitulah letak daripada kesalahannya itu. Tuhan yang menyediakan kebutuhan hidup kita. Hidup kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan, tetapi orang tamak akan menggantungkan hidup dan kesenangannya kepada materi yang dikumpulkannya. Semakin banyak yang dia dapatkan, maka hidupnya akan semakin senang dan merasa aman. Tentang perumpamaan itu Tuhan Yesus katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Disinilah kata kunci yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Yesus
tidak mengajarkan kepada kita bahwa harta itu tidak perlu dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita dalam hal menggunakan harta dengan benar sehingga kita kaya di hadapan Allah. Orang tamak akan mengumpulkan dan menyimpan harta bagi dirinya sendiri, sebab harta adalah menjadi jaminan hidupnya. Jika dia membagikan harta yang ada padanya, maka ia berkurang pula jaminan hidupnya. Dalam khotbah Yesus di bukit, Tuhan Yesus telah mengajarkan tentang hal mengumpulkan harta. Dapat kita lihat dalam Matius 6 ayat 19-24. Yang pertama, ada dua jenis harta, yaitu harta di bumi dan yang bisa hilang, dan harta yang di surga yang tidak bisa hilang. Yang kedua, ada dua jenis mata, yaitu sebagaimana pemahaman yang diketahui pada masa Yesus bahwa mata yang tidak baik, tidak sehat adalah orang yang pelit, yang iri, sedangkan yang mata yang sehat adalah orang yang bermurah hati. Orang yang dapat bermurah hati dengan hartanya akan menerangi hidupnya, sebaliknya orang yang pelit itu akan menggelapkan hidupnya. Dan yang ketiga adalah ada dua jenis tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, sebab tanpa disadari Mammon itu bisa menjadi tuan bagi seseorang. Tak peduli dia banyak atau sedikit harta, dia kaya atau miskin, sama-sama dapat mengabdi Mammon. Karena menganggap bahwa memiliki uang atau memiliki harta, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kepada siapa kita mempercayakan hidup? Apakah pada uang atau Mammon atau Tuhan? Bahwa bukan artinya kita tidak membutuhkan uang atau harta dalam hidup kita, namun bagaimana kita untuk memahami posisi atau keberadaan uang itu atau harta itu dalam kehidupan kita. Apapun yang ada dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan, bersumber dari Dia. Tuhan yang menyediakan kebutuhan hidup kita, sebab kita adalah umat ciptaannya. Apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk harta benda, adalah untuk kebaikan ciptaannya. Harta dan kekayaan adalah alat, bukan tujuan dalam hidup kita. Sebab kita hidup bukan untuk mencari uang, tetapi harta kerajaan Allah, itulah yang harus kita cari. Maka biarkan dan serahkanlah hati kita dikuasai oleh Allah. Apapun rencana hidup kita, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengkhawatirkan akan hari esok, sebab Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk hari esok. Tetapi biarlah hatimu dikuasai oleh Tuhan menjadi orang yang bermurah hati, memberikan hidup, dan apapun yang ada pada diri kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dengan mau berbagi dan bermurah hati, kita bukan sedang mengurangi kesediaan kita untuk masa depan, sebab yang menjamin masa depan kita adalah Tuhan, bukan Mammon. Tetapi dengan kemurahan hati kita, termulialah nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dapat kita pahami, terutama melalui perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita dan menjauhkan kita dari sikap ketamakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami, melindungi dan melawat kami dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami. Dalam hari-hari yang lalu hingga saat ini, kami dapat bersuka cita, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui sapaan firman-Mu, supaya kami selalu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ingatkan kami supaya kami menjauhi ketamakan, supaya kami selalu bisa Engkau pakai menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapa, firman-Mu yang kami dengarkan, kiranya Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu berbuah dalam segala perilaku kami,
supaya Engkau dimuliakan. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ini ke tangan-Mu. Lawat kami Tuhan, jauhkan kami dari segala godaan-godaan iblis, dan kuatkan kami untuk menjalani hidup kami ini. Temani kami Tuhan melalui Roh-Mu, supaya kami selalu berjalan di dalam keinginan-Mu. Ya Yesus Kristus, ampuni segala permohonan kami, sucikan kami melalui darah-Mu yang kudus, supaya kami selalu tahir di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah permohonan kami ini ya Bapa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 hingga ayat 2. Kita sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dan dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian